memotivasi dengan kata-kata kita, dengan ide-ide yang kita pancing kepada siswa kita untuk mereka berkarya dengan sendirinya. Kemudian ketika kita berada di belakang kita sebagai guru harus memberikan dorongan kepada siswa kita. Begitu 3 pesan yang harus kita pahami itu, guru-guru yang hebat. Baik, kesannya selama ini yang kita pahami bahwa guru-guru di sekolah selalu berlomba-lomba untuk memberikan tugas-tugas kepada siswanya. Dia terkadang merasa hebat ketika mampu memberikan tugas-tugas yang banyak kepada siswa-siswanya, tanpa memikirkan betapa beratnya ketika siswa tersebut setiap mata pelajaran dapat 5 soal dari gurunya. Katakanlah tugas 5 soal setiap mata pelajaran. Setiap minggunya mereka dapat 13 mata pelajaran. Bayangkan ada 5 kali 13 soal yang harus mereka kerjakan setiap minggunya. Artinya kepala siswa-siswa mereka akan terkekang gitu, dan akan terbebani dengan tugas-tugas tersebut. Sekarang kita berusaha untuk mentransformasi pendidikan yang sedang dicanangkan oleh Mas Menteri kita, bahwa pendidikan yang memerdekakan manusia kan manusia. Artinya kita harus berfokus pada minat dan bakat siswa kita, sehingga siswa kita memang betul-betul akan terangkat, akan terasah bakatnya. Dia fokus kepada satu bakat yang mereka punyai gitu. Enggak semua mata pelajaran harus dipaksa untuk dikuasai. Saya katakan akan mustahil bahwa setiap anak itu akan menguasai semua mata pelajarannya. Jadi di sini tugas kita akan memerdekakan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, supaya supaya bakat-bakat anak-anak kita, siswa-siswa kita muncul. Seperti itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada guru-guru yang hebat, bahwa betul-betul kita harus fokus kepada siswa kita. Kita harus memerdekakan pembelajaran kepada siswa. Dia bebas mau belajar kepada siapapun, mau belajar kepada ibunya, mau belajar kepada temannya, mau belajar kepada tukang warung pun sekalian, mau belajar dengan petani pun sekalian, terkait tentang bagaimana hal-hal yang akan dipahami dalam ilmu-ilmu pertanian pun itu boleh gitu. Jadi dalam pembelajaran tidak harus belajar dengan orang-orang yang betul pendidikannya tinggi, S2, S3, bahkan profesor, tapi kita boleh juga belajar dengan orang-orang yang dia punya kompeten walaupun dia tidak berpendidikan tinggi. Dalam tanda kutip, contoh, orang-orang nelayan, terkadang orang-orang nelayan pendidikan SD pun tidak tamat gitu, tapi dia punya keterampilan bagaimana menghadapi ombak di lautan, bagaimana cara menangkap ikan di laut dengan baik gitu. Dia punya kompeten itu. Artinya kita boleh belajar dengan mereka bagaimana ilmu-ilmu tentang sains di laut, bagaimana menangkap ikan yang baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang pendidikan yang memerdekakan. Saya akhiri, terima kasih kepada